mereka terpaku sama ijazah. Satu lagi mereka nggak punya skill. Kalau saya ngasih materi, saya nggak berusaha menjadi orang yang paling mengerti. Saya banyak belajar ya, lihat segala sisi dan Hai, selamat datang di UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli, dan di episode kali ini kita sudah bersama dengan seorang mentor dari branding. Kemudian dia juga adalah seorang pendamping UMKM, IO juga, dan berbagai kegiatan positif lainnya. Dan langsung aja hari ini kita sudah bersama dengan Kak Desiana. iya, Hai Kak assalamualaikum Desi. semuanya. Assalamualaikum Yoli. Yoli. Waalaikumsalam Kak Desi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah ya Kak. Kita juga terima kasih karena di sela-sela kesibukan Kak Desi hari ini bersedia nih hadir ke sini untuk cerita-cerita. Iya, alhamdulillah berderet-deret sih kegiatan, tapi banyak yang bantu. Salah satunya Ulasan Network udah bantu di event sebelumnya. Iya, karena kita tuh sangat melihat kegiatan Kak Desi yang aktif di berbagai kegiatan loh Kak Desi. Tapi Iya. boleh diceritain nggak Kak Desi? Belakangan ini lagi fokus ngerjain apa sih? Sekarang sih selain di IO, saya juga dapat amanah untuk DPD Aita Kepri, yaitu Alliance of Indonesian Tour and Travel Agencies. Jadi ya perkumpulan asosiasi dari travel dan tour dan travel yang biro perjalanan wisata ya, kalau bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu, tapi orang akrabnya dengan tour and travel. Dan karena saya juga punya dari berbagai macam bidang, saya menggabungkan itu semua menjadi suatu event yang multi manfaat dari multi sektor. Ya, salah satunya tadi kita ngobrol sebentar tentang Yola bertanya bahwa kenapa dengan menjadi IO Nobar atau menjadi koordinator Nobar, membuat acara, tapi pendamping UMKM, tapi mentor UMKM, tapi mentor branding, tapi punya travel, semua itu bagian dari hal-hal yang saling menguatkan. Dan saya pikir di era kolaborasi dan sinergi zaman sekarang, multi channel pula dan berbagai macam, kita bisa kreasikan menjadi sebuah acara menarik yang semuanya bermanfaat. Nanti saya cerita di mananya multi manfaatnya itu. Oke, jadi udah multi sektor, multi manfaat, terus banyak multi lainnya ya. Banyak sekali, dan kalau mungkin saya cerita darder, nah ini bahasa virtual assistant saya, memang dia bantu saya. Ada beberapa pihak yang di belakang layar yang bantu saya untuk tidak bisa saya kerjakan sendiri dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang padat, itu menjadi semua bisa rasakan manfaatnya seperti itu. Nah, kita jadi penasaran Kak Desi, dengan banyaknya Kak Desi yang lakukan hari ini gitu. Kak Desi ini dulunya apa? Mungkin sebelum terjun ke dunia ini. Dulunya saya adalah sebuah kacang yang tumbuh di Gitu. kecambah. Dulunya ya saya seperti anak-anak muda yang lainnya yang hanya bergantung pada yayasan kasih orang tua. Tidak, jadi saya adalah asli Tanjung Pinang yang diberi kesempatan dan oleh orang tua diberi kepercayaan untuk sekolah di luar. Waktu itu ya saya pikir kalau saya tidak dapatkan berbagai macam yang ada di Bandung dan Jakarta, bahkan saya sering main juga ke Jogja. Jadi kalau saya tidak ambil itu semua dan saya pulang nanti pasti disuruh pulang, saya tidak akan bisa menebar apa yang sudah hal-hal yang bermanfaat yang saya dapatkan di luar Tanjung Pinang. Nah, pulang, jadi segala saya serap waktu itu. Pulang, ini kenapa begini, ini yang menumpuk di kepala saya coba, alhamdulillah saya ketemu habitat-habitat yang tepat, yang positif untuk menyalurkan. Itu salah satunya radio. Dulu saya juga siaran, saya juga ASN, dan
saya minta ditempatkan di humas waktu itu. Jadi ya banyak kenal media juga karena memang latar belakang saya di komunikasi. Jadi ada semacam apa yang saya dapatkan ya saya terapkan ilmunya di situ, dan bukan terasa dari bidang pemerintahannya saja, tapi bergaul sama orang-orang di luar pemerintahan itu berkomunitas. Nah itu saya diamanakan juga membangun beberapa komunitas untuk memasarkan Museum Kota Tanjung Pinang, membuat konsepnya juga, brandingnya segala macam, marketingnya juga. Ternyata dari situ saya terjun ke dunia komunitas. Nah saya pikir kalau komunitas berkumpul kita ngapain? Ya, bikin acara dong, bikin acara yang bermanfaat dong. Jadilah IO ya. Jadilah IO. Kalau bikin acara kaitannya dengan siapa? Media. Ya udah, udah kenal nih teman-teman media. Terus karena saya juga pernah diplomanya bisnis, dan memang waktu itu memang nyari duit, terasa terus ya gimana caranya nyari uang tambahan, terasa terus ya berkreasi terus. Nah, ini kepala saya tuh kalau ngobrol sama orang, ini bikin ini bikin ini. Ya kalau saya simpen sendiri kan enggak, sayang dan tidak dapat pahala juga, seperti pohon mati ya kalau ibaratnya. Nah lama-lama pas pandemi dengan minat saya di media dan digital, saya membantu teman-teman UMKM untuk onboarding secara organik. Secara organik ya, saya nggak ngerti cara ngajar mereka gimana, cuman yang dari kepala saya gimana cara membantu mereka di saat kita nggak boleh kemana-mana, kita tetap berjualan. Nah, artinya kan memang Kak Desi ini latar belakangnya adalah anak komunikasi yang menyerap ilmu di luar kota dan pulang ke Kota Tanjung Pinang, ingin memperbaiki. Tadi itu yang disampaikan Kak Desi. Emang apa nih Kak yang mungkin Kak Desi lihat di luar terus ingin Kak Desi terapkan di Kota Tanjung Pinang tadi? Ya, Tanjung Pinang itu potensi geografis dan demografisnya. Tanjung Pinang ini saya banyak berdiskusi selama pandemi ini dengan berbagai pihak secara online. Kebetulan saya senang online. Jadi saya ketemu orang-orang yang memang punya visi yang sama. Akhirnya memang benar, dari dulu Yola terasa nggak bahwa Tanjung Pinang itu House of Indonesia. Jadi segala suku ada di sini. Nah, kaya akan keberagaman. Kaya beragaman, dan dibangun waktu itu Kota Tanjung Pinang dibentuk menjadi basicnya mesti kuat dulu di sejarah budaya. Nah ini mudah-mudahan ekonominya juga sangat-sangat tantangannya luar biasa. Kita harus melihat lagi potensi Tanjung Pinang di mana itu yang harusnya di boost up, itu yang harusnya dimantapkan lagi. Apa nih potensi demografi tadi kita berbatas geografi tadi kita berbatasan dengan negara luar. Ada ya itu, masa jarak berapa mil dari Singapura kita nggak dapat percikannya, kesejahteraannya, masa kalah sama yang di Jawa seperti itu yang omsetnya miliaran loh satu desa. Nah ke Tanjung Pinang ayo bisa, apalagi banyak anak-anak kreatif kalau dikumpulkan seperti itu. Sebelum kita jauh bicara soal tentang potensi nih Kak, Yuli penasaran banget di saat kemarin COVID, tiba-tiba dengan ilmu yang Kak Desi punya, tanpa itu ya Kak, tanpa mengharapkan apapun, Kak Desi tiba-tiba membantu UMKM nih untuk membranding diri mereka. Itu apa yang pada saat itu gerakan hati ya kayak yang secara spontan ya. Apa tuh yang pada saat itu menjadi dorongan Kak? Sebenarnya jauh sebelum COVID itu juga saya rajin posting. Mungkin bisa dilihat di medsos saya, mungkin tidak banyak yang dari tahun 2007 mengenal Facebook. Nah, saya di salah satu klinik kecantikan Kota Tanjung Pinang waktu itu mengalir aja, dan di klinik kecantikan itu juga mengasah. Sebaiknya belum lulus waktu itu, saya pulang Tanjung Pinang belum lulus, tapi saya itu tipikalnya apa yang saya tangkap diberi ruangnya saya keluarkan gitu kan. Dan saya terasa gitu, jadi bikin iklan. Nah jadi ya potensi yang saya lihat waktu pandemi itu ternyata
kita terdesak nih, dibatasi nggak boleh kemana-mana. Nah jualan bazar itu, memutuskan bazar pertama di Tanjung Pinang itu September, Agustus atau September ya. Itu Pemprov waktu itu beri saya, saya baru lulus dari ini inkubasi bisnis Kepri yang itu di apa tuh Kak? dari Pelatihan? program inkubator untuk perempuan, pelaku usaha perempuan dari pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan AEC, Madi Entrepreneurship Center dari Batam. Nah, kita digodok 9 bulan. Nah, dari situ pandemi kita lagi semangat-semangatnya nerapin ilmu jualan. Jadi saya pikir, termasuk produk saya itu sudah diberi bantuan dari angel investor ya, dari memang program itu memberi bantuan permodalan. Saya binaan salah satu rumah BUMN dan itu memutuskan untuk, akhirnya saya memang orangnya yang mengalir aja, frozen langsung produk saya yang tadinya harus dijual kering. Dari situ masa saya jualan sendiri, saya bilang produk teman-teman gimana? Karena dibilang saya sering pergi ke bazar keliling gitu kan. Ya udah sih bikin bazar. Ntar dulu bazar teman-teman pada khawatir boleh nggak pakai masker. Waktu itu mencengkam, banyak wali kota juga meninggal kan. Dan memutuskan untuk ikut bazar atau tidak, ya itu ada di saya. Saya influence mereka dengan bahasa yang insya Allah Bismillah ya kita. Alhamdulillah terlaksana bazarnya, selesai bazar mereka nggak mau bubar, Kak Desi kita kumpul tetap di sini. Ya udah kalau teman-teman mau gitu kan, akhirnya terbentuklah komunitas bisnis beli produk Kepri yang setiap hari saya postingnya apa coba di Facebook. Saya juga nggak kenal podcast. Detik itu juga di momen-momen pandemi awal itu saya belajar kelas podcast sama teman-teman di Jakarta yang langsung cepet ya bikin belajar kelas podcast, sampai mic-nya yang merek apa saya belajar, sampai bikin narasinya gitu. Akhirnya saya bikin di rumah, saya nggak tahu Zoom itu seperti apa, Belajar semua dari nol lagi ya, Kak? ngobrol, lagi undang sama narasumber mati yang 40 menit gratis. Terus yang saya berpantun setiap hari di Facebook produk teman-teman yang mereka nggak ngerti, masukin ke Google Form. Kita kan belum kenal Google Form awal-awal pandemi. Iya benar-benar. Tapi 2017 sebenarnya saya udah terbiasa dengan webinar. Jadi teman-teman kan belum. Jadi saya kasih cara yang paling sederhana, live di Facebook, live di IG. Dan mereka saya beri pantun, yang pantun itu, postingan-postingan itu saya share ke pemerintah Kota Tanjung Pinang, karena saya waktu itu masih tergabung di WhatsApp grup, dibaca ya oleh salah satu wali kota yang lama sebelum Pak Alis Darmansa, Ibu Rahma. Beliau merespon dan saya pikir Tanjung Pinang menjadi salah satu, karena saya juga tergabung di lembaga mentor di nasional, Tanjung Pinang yang mendapat bantuan alat untuk UMKM-nya lebih dari 600. Dan saya bukan ini suatu kebanggaan prestasi iya, tapi menjadi beban bagi kami seorang mentor yang kalau dikasih peralatan tidak diberi pelatihan. Saya gerak lagi, tolong beli sertifikasi. Nah ini alhamdulillah kemarin kementerian juga ngontak, ada sertifikasi gratis banyak. Saya mungkin lebih dari 4 sertifikasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Kebutuhannya kenapa? Yola, daerah, bukan Tanjung Pinang aja, bukan Kepri aja, bahwa dengan perubahan dunia yang serba cepat, saya bilang ini namanya revolusi industri ya, udah berubah cara, semuanya serba digital serba ya Kak digital ya? Dan itu harus didampingi dengan kondisi penyesuaian itu, harus banyak pelatihan dan harus butuh orang daerah yang tersertifikasi. Saya yang mengajukan ke ini, alhamdulillah turun. Wow, itu berapa lama Kak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut? Ya tergantung lobby ya. Kalau ke anggaran pusat kan kita mesti pinter-pinter lobby. Cuman ya alhamdulillah saya dulu di dalam program Bangga Buatan Indonesia yang mendampingi UMKM, ada 10, yang tahun pertama itu 15, yang tahun kedua itu 7 di bawah admin saya. Saya minta izin. PNS nggak boleh sebenarnya gitu kan, dia terlibat dalam program itu, tapi memang direkomendasikan. Alhamdulillah kami yang pertama juara
dari 10 destinasi wisata nomor 1 penjualan terbaik yang ditandem produk UMKM-nya dengan paket tour and travel. Ya itu semacam program dari pemerintah ya Kak ya? pemerintah untuk dengan kondisi yang ada. Saya bilang, saya ditanya mau butuh apa nih penjualan online, saya bilang. Terus yang kedua, tahun kedua alhamdulillah ya tembus 83 juta dan menjadi bukan menjadi teman-teman pembuktian bahwa kita bisa kok. Teman-teman yang dari nggak bisa pelengak-pelengok bisa kok kalau jualan, dan kalau bersama bisa kok boost up 83 juta dengan voucher ya. Dan itu sampai saya menjadi adminnya dan saya yang menjadi teman-teman jualan, jadi nggak usah peduli produk saya laku apa, saya ikut juga cuman untuk mendampingi mereka supaya mereka juga wah ada temennya nih gitu kan, oh Kak Desi ikut nih ayo. Itu pun dibatasi ya 100 juta maksimal dikasih voucher untuk stimulus. Jadi orang, dan disitulah sebenarnya onboarding yang istilah naik kelas. Nah itulah di situ. Jadi prosesnya memang terjun bebas, dan saya bukan hanya mendampingi Kepri aja, di nasional itu ada grup se-Indonesia. Ini nggak bisa, ini gimana, pakai ini apa, klik apa. Karena saya tuh seneng gatel kalau ada orang bertanya telepon ya, jadi saya jadi ini memang jadi dikasih sertifikasi mentor. Wow, jadi awalnya memang daripada saat COVID nggak pengen jualan sendirian, memikirkan UMKM lainnya, akhirnya terjun sejauh ini Kak Desi. Nah itu orang COVID diem aja. Saya sakit bolak-balik rumah sakit, tapi saya alhamdulillah ke Bali 2 kali, ke Jakarta bolak-balik meeting. Jadi saya bilang kok ternyata ya udah deh, saya bismillah aja. Termasuk hari ini saya hadir di ulasan ini juga Hadi nawarin, oh ya udah deh gas aja, bilang ayo bismillah Tapi Kak Desi ini kan punya beragam kesibukan ya, bahkan sebelum menjadi mentor. Itu pernah gak sih Kak membayangkan akan bisa jauh berjalan sejauh ini menjadi sampai mentor? Enggak berpikir. Lalu gimana nih Kak Desi membagi waktu untuk di usia yang mungkin sudah tidak itu tapi masih terus belajar? Nggak akan bisa kalau saya nggak dibantu suami, dibantu keluarga. Ada keluarga yang menggantikan saya menjaga ibu mama saya yang uzur. Nggak akan bisa itu kalau nggak ada support system. Ada anak saya yang mengerti. Dari bayi saya selalu ikut kelas-kelas digital, kelas belajar, itu udah dibawa. Jadi memang seperti itulah kalau perempuan yang ya seperti Yola, seperti teman-teman yang lain yang punya profesi yang saya bersama UMKM itu tidak pernah terpikir saya akan menjadi mentor, enggak. Jadi saya lebih ke kayak berbagi aja apa yang saya dapat gitu, untuk ya kalau mau maju bisnis saya, daerah juga harus maju, makronya juga harus maju. Mikronya kan perusahaan kita, nah makronya kebijakan pemerintah, keliling kita, ekosistem. Kalau masa kita maju sendiri kan gak asik ya. Satu lagi orang pasti sirik. Kedua memang zamannya sekarang tuh kolaborasi. Porsi rezeki itu semakin kita berbagi, semakin besar yang kita terima. itu dulu saya waktu kuliah saya pernah punya filosofi saya sendiri, rezeki itu circle. Waktu kita kasih ini mutar, nanti balik lagi ke kita. Circle rezeki saya bilang. Jadi dan satu lagi sebenarnya di dunia ini ya bukan yang kita pegang loh, tapi yang kita beri. Kenapa waktu kita meninggal kita nggak bawa apa-apa kan? Karena saya berada di dalam ruang operasi lebih dari 5 kali, jadi momen-momen yang kayak gitu ya saya pikir ya ini mungkin udah umurnya ya. Kalau mungkin waktu saya 20, mungkin zaman jahiliyah nggak kepikiran ngomong seperti ini. Jedar dengan energi anak-anak muda sekarang gitu. Cuman alhamdulillahnya saya selalu diberi lingkungan yang positif. Nah itu yang ya orang dah seumur gini nasihat ke anak yang muda, dan akan juga sampai nanti Yola di momen seperti itu ya apa yang sudah dicapai akan diceritakan kepada anak saya ini nanti gimana gitu kan, harus saya sampaikan hal-hal yang baik kan gitu. Oke. Nah Kak Desi ini kan aktif juga ya webinar menyampaikan pendampingan UMKM. Boleh nggak Kak Desi cerita sedikit sih kalau misalnya Kak Desi saat mendampingi UMKM itu seperti apa Kak pendampingannya?
Nah ini baru sekarang nih ada yang nanya. Biasanya kalau saya tangsel di media lain nggak ada yang nanya kayak gini nih, keren nih Yola nih. Penasaran nih kita, Kak. Jadi memang harus berbeda Kak, biar jadi nanti jadi Jadinya sebuah tips ya, ntar judulnya kan tips usaha ala Kak Desi. Ini highlights nanti. Enggak, kalau saya mendampingi teman-teman itu serem sama saya. Sebenarnya UMKM itu serem. Sebenarnya saya itu bukan serem, terlalu serius. Ada untuk beberapa momen saya sering menonton dulu, jadi penonton dulu. Saya dulu pendengar radio, saya dulu penonton yang mungkin ya orang taunya saya autis gitu kan. Tapi begitu saya belajar komunikasi, dan saya pikir kalau saya tidak angkat tangan, kalau saya tidak bersuara, kalau tidak saya bercerita, orang nggak tahu apa yang dalam pikiran saya, orang akan salah menilai saya. Dan itulah poin dari branding, termasuk di personal branding, product branding, corporate branding. Nah saya belajar lagi itu ya, masa kita mau di label salah sih sama orang salah menilai, salah nanti kita berhubungan. Skripsi saya tentang itu, komunikasi antar persona, jadi orang akan salah menilai kita padahal kita nggak seperti itu gitu kan. Nah itu penting sekali kita sampaikan. Kalau saya mendampingi UMKM itu saya berpikir gini loh, bukan yang biar orang nilai saya jelek, tapi untuk kemajuan dia nggak tahu maksud saya melakukan itu. Dan saya setiap pendampingan saya selalu kasih gimmick hadiah. Hadiahnya itu GoPay atau ini transfer, untuk pertama menarik mereka jadi nggak ngantuk, dan saya nggak pernah duduk, pasti muter-muter. Itu apa Kak materi yang Kak Desi sampaikan? Bagaimana cara berjualan kah atau seperti apa tuh kalau pendampingan UMKM itu? Untuk sebagai sertifikasi sebagai mentor, semua poin ada, dan saya juga dengan latar belakang lengkap. Saya di ekonomi, D3-nya, S1-nya komunikasi, yang S2-nya humaniora, sejarah budaya. Jadi saya pikir ya ini paket lengkap yang saya harus kreasikan dalam saya menyampaikan. Jadi pendekatannya sebenarnya harus secara manusiawi. Yang kita beri ilmu itu kan manusia. Dan saya selalu bertanya sebelum mengisi materi, saya bertanya ke panitia siapa yang hadir, umurnya berapa, ya beda-beda. Kayak kemarin pengalaman nobar, saya bersama MC bulan, kami satu tim, saya membuat tim kalau ngisi materi, beliau kalau nggak jadi icebreaker, kalau dia yang ngisi, dia memang fokusnya di public speaking, dia MC. Terus jadi studio 1 itu isinya mama, studio 2 waktu nobar kemarin hari Jumat itu kita 2 studio, yang studio 2-nya full anak sekolah. Kelas 4, kelas 5, begitu studio 1 ya resmi, begitu studio 2 kita jadi anak-anak kita, adik-adik kita pun, saya pun dipanggil kakak Desi gitu kan, dan sebelah kita dipanggil ibu, ya seperti itulah. Jadi memang kalau saya mulai saya lihat satu-satu itu eye contact, dan tidak ada tuh yang duduk. Saya bilang panitia kalau perlu, kalau yang cuman kelompok kecil duduk di bawah ya ngomong, nggak ada satupun yang gini-gini tuh, saya nggak kayak kita ngomong sama tembok, enggak. Jadi kalau ngomong tuh harus 2 arah. Dan satu lagi, lihat latar belakangnya. Kita jangan maksain, misalnya saya ada materi tentang branding, ya branding versi pemulaan dulu, nggak bisa beda dengan kalau misalnya ngomong sama Yola udah ngerti branding apa lah. Kalau yang UMKM yang masih level pemula, dan ada beberapa yang dia tidak kuliah tapi dia rajin baca. Nah itu juga beda cara kita nyampainya. Dan saya sebenarnya kalau sama panitia selalu minta dikumpulkan dulu di dalam WhatsApp group. Ditanya, saya kenalannya minta akun. Oh, jadi bisa Kak akun Desi media sosial, stalking. saya lihat mereka seperti apa orangnya. Terus satu lagi, memang kalau saya tuh memang sudah terbiasa suka melihat potensi orang. Nah, sebenarnya menjadi entrepreneur, nah ini isu yang sedang saya naikkan. Apa tuh? Entrepreneurial mindset is unlocking your own potential. Jadi sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu adalah menggali potensi yang ada di diri kita. Percaya nggak, entrepreneur itu membuat
berbeda setiap seorang pengusaha dengan pengusaha lain dengan bisnis yang sama, hasilnya beda kan. Nah itu tergantung orang yang masing-masing, potensinya, cara dia merespon, cara dia agile, dia cepat tanggap sama kondisi yang ada itu beda-beda. Ada yang dikasih misalnya sama-sama dimodalin 50 juta, ada yang sukses ada yang enggak, atau ada yang lama, ada yang jedar, ada yang tergantung dari si entrepreneurnya sendiri. Tergantung orangnya masing-masing. Artinya saat mendampingi Kak Desi juga itu tergantung dengan tidak latar bisa belakang seragam UMKM. semua. Nah itu mendampingi satu-satu ya effortnya luar biasa ya, waktu. Tapi yang sekarang pemerintah lakukan itu masih di level semuanya. Dan saya selalu ngajak, mungkin Yola bisa lihat di Instagram atau YouTube saya mengajak kalau saya ngasih materi, saya nggak berusaha menjadi orang yang paling mengerti. Yang paling mengerti bisnis adalah ownernya sendiri. Gitu ya, Kak, ya? Saya menempatkan diri saya itu orang yang mentransfer ilmu dari dosen, dari mentor saya, dari Yola, dari teman-teman mana nanti saya sampaikan. Izin ya, saya bilang saya berdiri. Kenapa? Mereka sekarang kita udah bisa belajar dari media sosial, YouTube udah ada lengkap, Google udah ada AI. Mau bikin materi hari itu pun saya di atas motor. Wow, jadi sebelum saya ke tempat lokasi aja di atas motor. Kak Desi ini panitia dari ribut. Kak Desi materi belum, makanya mau dilihat dulu kan tampil layarnya, mau rehearsal dulu, Kak Desi ini materi belum dikirim PowerPoint-nya. Siap, klik langsung kirim. Padahal bikinnya di atas motor. Ya itu bukan tentang materinya bagus apa tidak, tapi gimana proses kita menyampaikan. Dan tentu saja semakin tinggi jam terbang, semakin beda cara penyampaian. Dan kita lihat juga yang hadir itu kalau saya mesti nerima dulu, percuma kalau dia nggak mengosongkan kepala dia kan sudah dapat ilmu-ilmunya dari kelas-kelas yang lain, dan saya nggak beranggapan harus terima ya materi dari saya. Tapi Kak Desi, kalau untuk UMKM lokal sendiri di Tanjung Pinang hari ini kan memang lagi banyak-banyak ini Kak UMKM. Itu biasanya apa sih Kak kendala yang mereka paling umum hadapi? Sekarang itu kalau saya ini saya lagi di dalam salah satu forum, nanti insya Allah mohon doanya diberi amanah untuk keliling Kepri untuk dari sisi vokasi. Jadi dunia pendidikan, dari ada Ikatan Guru Vokasi, bahwa sebenarnya bukan hanya Kepulauan Riau aja, tapi saya menyimak kondisi terbaru sekarang dengan revolusi industri, kita tidak menerima SDM lulusan dari pendidikan, lembaga pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai sama kebutuhan. Misalnya banyaknya pengangguran dengan kondisi Covid, banyak perusahaan yang tutup, mereka terpaku sama ijazah. Satu lagi mereka nggak punya skill. Nah ini vokasi harus disiapkan. Dan di vokasi pun akhirnya saya menjadi mentor untuk entrepreneur. Kenapa? Banyak yang harusnya di vokasi ini dibutuhkan, tapi jiwa mereka itu tidak entrepreneur, maunya jadi pegawai. Padahal kita butuh banyak perusahaan kan, banyak pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah disinilah peran entrepreneur dibutuhkan. Nah kalau menyimak dari ini semua, saya harus link and match kemana. Saya sambut dulu deh yang datang ke saya itu dulu gitu. Kalau energi saya terbatas gitu kan, mau ke sini menerapkan dari sisi amanah untuk bonus geografi kita itu bidang pariwisata. Sebenarnya Tanjung Pinang ini adalah sejarah dan budaya yang harus disampaikan lewat pariwisatanya, tapi yang bermanfaat dan berdampak di orang lokalnya apa gitu. Nah bergerak lagi saya di UMKM-nya juga gitu kan, menyiapkan, siap nggak membuat produk, baik produk itu ada dua, baik jasa baru fisik gitu kan. Nah siap nggak itu kalau kita ngundang orang mau datang, apa yang dibeli, apa yang dibawa pulang, apa narasi yang mereka dapat ceritanya. Alhamdulillah pemerintah respon semua apa yang kita berdiskusi ya sama pemerintah. Apa yang ingin kita bangun bersama, nggak bisa pemerintah sendiri, nggak bisa juga saya mentor sendiri, nggak bisa juga media sendiri gitu kan.
Oke, artinya ada dukungan pemerintah dan juga Kak Desi sendiri melihat potensi kalau di Kota Iya, Tanjung Pinang itu betul. pariwisata kebudayaan. Mm-mm. Nah, tadi terkait dengan kesulitan yang dihadapi itu balik lagi dari mindset si entrepreneur tadi ya Kak ya? Balik lagi. Nah tadi yang lolos di situ ya saya kemana-mana ya ngomongnya. Jadi mindsetnya yang memang harus dibenerin dulu. Oke. Karena ada dari sekian tahun nih dari 2017 saya menjadi UMKM juga. Saya juga terjun di komunitas UMKM juga, komunitas entrepreneur juga. Sampai sekarang pun ada yang belum beres dalam memberikan pelatihan-pelatihan. Nah mungkin nanti kita ubah. Ya mudah-mudahan kemarin juga terhubung sama Kepala Dinas UMKM Provinsi ya kapan nanti disambungkan program pemerintah dengan apa yang terjadi sekarang dan mereka kan butuh masukan juga, nggak bisa pemerintah jalan sendiri dibiarkan, nggak bisa, karena maju tidaknya satu daerah ya kita bersama gitu. Nah Kak, ini mungkin boleh nih bagiin tips sederhana yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM ketika mereka membangun bisnis. Tipsnya ya, pertama ini mau belajar. Kemauan ya berarti yang pertama adalah dulu. Kemauan. Karena kalau udah nggak mau saya mentor ya atau kita datangkan mentor yang top kalau dia nggak mau ya itu kayak di film Avatar itu kan kayak apa yang binatang kendaraan yang jadi kendaraan kan dia cari dulu terus klik dulu kan baru kendaraannya bisa dijalankan binatang untuk jadi kendaraan itu. Jadi nah itu kalau klik dulu mau dulu oke. Dan saya mau tapi belum tentu tuh datang lagi pendampingan. Mau. Terus yang kedua ya banyak belajar ya lihat segala sisi. Dan terus yang ketiga ya berinovasi lah gitu. Yang keempat ya cari mentor. Kalau enggak ya kita jalan sendiri kayak ibaratnya ngaji atau belajar. Oh kita nggak ada tempat bertanya, cuman buka buku atau tempat diskusi. Mentor itu bukan hanya orang yang punya sertifikasi ya, tapi orang yang kita anggap bisa menjadi tempat bertanya gitu. Nah Kak, kita tadi udah bahas lengkap terkait dengan branding, lalu juga seberapa besar penting branding untuk UMKM tadi ya Kak, udah Kak Desi sampaikan. Nah sekarang kita penasaran karena Kak Desi ini lagi jadi promotor film yang lagi super hits di Tanjung Pinang. Dan di Indonesia juga ya Kak Desi ya? Iya. Film Gaza. Boleh dong Kak diceritain gimana nih ke aktivitas bagaimana dengan antusiasme masyarakat Kota Tanjung Pinang dengan film tersebut. Dan juga sebenarnya kenapa sih Kak ini rame banget masyarakat yang nonton. Filmnya tentang apa sih Kak? Jadi film Gaza inilah salah satu film Indonesia yang sequel ya. Ini yang ketiga, Haya 3 diberi nama Gaza. Nah saya sendiri promotor untuk film Gaza Haya 1. Nah ini Gaza ini Haya 3. Waktu itu saya tergabung di komunitas pencinta film positif namanya tergabung Mata Sinema. sama komunitas film juga. Nah jadi dari situ ya ngalir aja dan saya suka posting di medsos. Nah saya pikir postingan saya harus yang bermanfaat ya. Nah dulu saya selalu aneh sama orang yang kenapa sih mesti support Palestina gitu kan. Setelah saya nonton yang Haya 1 dan belakangan juga saya lihat bagaimana kondisi makin parah di Gaza tapi kita terus bergerak dan saya pikir saya harus bergabung lagi menjadi promotor di Haya 3. Dan sebelum Haya 3 ini karena seaktif kita berdiskusi di kanalnya Mata Sinema Indonesia, jadi perwakilan untuk Tanjung Pinang itu saya dan di Batam juga ada. Kenapa saya tidak sambut? Sebelum Gaza ini ada kita dan nobar-nobar yang lain. Nah ini Gaza semacam mesin, kalau pesan dari produsernya ini adalah mesin pencetak donasi. Semakin film ini ditonton banyak orang tergerak hatinya, orang tergerak untuk donasi, terserah mau donasinya kemana aja. Dari tiketnya saja sudah berdonasi 40%. Dari tiket saja dengan menonton, enggak ngapa-ngapain. Tapi dengan saya mengorganize, saya berharap donasinya double-double. Donasinya dari HTM-nya, donasinya dari
merchandise. Oh, merchandise, ada terus jual shawl juga ya Kak ya? Ada macam-macam, topi, ada kaos, terus ada sponsor yang mau ikut berkontribusi, karena siapapun yang berkontribusi termasuk ulasan di dalam ini, insya Allah dapat pahala dan keberkahannya. Dan momennya tuh pas banget karena kan kita pandemi silent ya, karena kita juga saya menangis waktu rapat bersama tim di Batam untuk Kenapa nobar. itu? Menangisnya kenapa? Ini enggak, kenapa? Itulah muncul copywriting saya, lembutkan hati, kuat bersama itu. Jadi hati kita itu sebenarnya diminta untuk lembut, tapi untuk melawan kekerasan yang di sana. Jadi kita kuat, kita nih jauh dari Palestina, tapi kalau kita bersama kita jadi kuat. Dan ternyata berapa hari ini kan berkumpul ya, 50.000 lebih long march untuk Gaza. Dari kegiatan kecil dari salah satu aktivis yang berani 7 orang pergi ke Gaza, cuman untuk diusir kembali, tapi dia sudah membuktikan bahwa dia bisa, dan itu non muslim. Dan untuk di Tanjung Pinang sendiri ini filmnya akan berapa lama Kak tayangnya? Tanjung Pinang sudah tidak tayang di layar, tapi kalau untuk nobar silakan kontak saya. Oke. Bersama ulasan lagi nanti. Sebenarnya kemarin itu kita men-trigger orang. Semakin banyak yang tahu, itu kenapa saya ajak media, dan banyak media yang kita libatkan dari saya bersama Yakes Makepri dan Usmania Niaga. Jadi ada banyak pihak yang kita ajak kerjasama supaya tersebar berita bahwa ini nobarnya keren dan ini nobarnya berkah, ini nobarnya semakin banyak yang nonton, orang tergugah, nggak lupa sama Palestina walaupun kita sedang susah. Indonesia lagi susah, Tanjung Pinang lagi susah, tapi ya itu, semakin kita memberi, semakin Allah datangkan bantuan buat kita. Dan saya menjelang ke Batam kemarin, habis Tanjung Pinang tidak tidur, cuman istirahat berapa jam aja, dan sampai jam 12 malam masih terima transfer. Oke, jadi Orang artinya memang saat ini sudah tidak lagi tayang, tapi kalau nobar bisa kontak ke Kak Desiana. Iya, bismillah, bebas, anytime, yang penting Gaza ditonton. Saya bantu untuk organize-nya. Kenapa harus diorganize? Boleh sih nonton kalau filmnya tayang, boleh, tapi ini kan tidak tayang, tapi harus diorganize. Kalau diorganize, di booking, insya Allah bisa. Nah itu untuk demi donasi, dan kita buatkan acara yang menarik supaya ya kalau nonton bareng-bareng kan enaknya pakai acara ya gitu. Oke Kak Desi, terima kasih banyak atas waktunya, udah sharing-sharing ilmu, sharing cerita. Semoga perbincangan kita hari ini jadi ilmu dan menjadi informasi yang bermanfaat ya Kak Desi untuk penonton kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Desi atas waktunya.